Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam dari Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna hafizahullahu taala. Halaman 58 ya, 58. Dan kita melanjutkan hadis yang ke-9, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Sampai pada penjelasan Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a. Jadi setelah menjelaskan tentang perintah kepada para rasul dan juga kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik, itu mengutip surat Al-Mu'minun ayat ke-51 dan surat Al-Baqarah ayat ke-172. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang doa. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Baik. Berkata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a. Dan apa yang disebutkan setelahnya berupa doa. Wa kaifa yutaqabbalu ma'al haram. Bagaimana mungkin diterima doanya bersama dengan hal yang haram. Fahuwa mithalun listib'adi qabulil a'mali ma'at taghdhiyati bil haram. Maka ini sebuah permisalan jauhnya amalan itu diterima apabila ia mengkonsumsi hal yang haram. Jadi Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Imam Ibnu Rajab membawakan beberapa asar tentang pentingnya kita menjaga diri dari hal yang haram agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukil beberapa asar dari salafus salih. Di antaranya qala Wahib ibnul Warad. Wahib bin Al-Warad berkata, "Lau qumta maqama hadhihi sariyah." Seandainya engkau salat sepanjang malam ini, lam yanfa'ka syai'un hatta tanzura ma yudkhilu batnak. Maka tidaklah bermanfaat sedikit pun berdirimu di salat sepanjang malam itu, tidaklah bermanfaat sedikit pun hingga engkau melihat apa yang kau masukkan ke dalam perutmu, halalun au haramun, apakah dari yang halal atau yang haram.
Ya. Jadi sampai segitunya para salafus saleh memperhatikan hal yang menjadi sebab amalan itu tidak diterima. Bahkan beliau mengatakan lam yanfa'ka syai'un, meskipun mungkin sepertinya terlihat berlebihan. Orang sholat malam bahkan berdiri sepanjang malam, lalu gara-gara makan yang masuk ke dalam perutnya tidak halal, ya, menurut beliau ini sangat berpengaruh. Jadi seakan-akan sholat kita nggak ada manfaatnya. Ya, meskipun ini nampak sedikit berlebihan, karena secara asal sholat menjadi sah dan diterima apabila terpenuhi syarat-syaratnya, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun harta haram yang ia makan di siang harinya, maka ini permasalahan yang berbeda. Namun setidaknya ini sebagai peringatan. Jadi kehalalan harta yang kita makan sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita, sejauh mana ia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi kalau memang sesuatu yang kita makan itu dari yang haram, lalu di dalam sholat kita tidak ada sedikit pun kekhusyuan, jadi hanya sekedar lama saja tetapi pikiran kita kemana-mana, ya, maka bisa jadi benar apa yang disampaikan, gak manfaat sholat malam kita, ya, karena apa? Terpengaruh dengan makanan yang haram yang masuk ke perut kita. Kemudian wa amma shadaqatu bil malil haram, adapun sedekah dari harta yang haram, fa ghairu maqbulatin, maka ini tidak diterima, sedekahnya tidak diterima. Kama fi sahih Muslimin, sebagaimana dalam sahih Muslim, an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat tanpa taharah, tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul. Apa itu harta ghulul? Harta ghulul itu harta haram yang didapatkan dari rampasan perang sebelum dibagi secara resmi oleh pemimpin kaum muslimin. Ya. Namun ini bisa dikiaskan dengan harta haram yang lain. Ya, jadi orang atau seorang prajurit yang dia mendapatkan harta rampasan perang dari musuh, maka dia setorkan ke pemimpin kaum muslimin. Ya, nanti dibagi oleh pemimpin kaum muslimin secara adil dan merata. Namun tatkala ia mengambil harta rampasan perang, dalam sebagian riwayat disebutkan meskipun itu hanya seutas tali sandal yang ia ambil, maka ini termasuk dosa besar. Jadi harta rampasan perang tidak boleh diambil sebelum dibagi oleh pemimpin kaum muslimin. Nah, itu ghulul, ya. Namun ini bisa juga dikiaskan dengan harta-harta haram yang lain. Jadi Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Itu kesimpulannya. Wa ruya an Abi Darda wa Yazid bin Abi Maisarah. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Darda dan Yazid bin Abi Maisarah, annahuma ja'ala masala man asaba malan min ghairi hilli. Mereka berdua, yaitu Abu Darda dan Yazid bin Abi Maisarah, itu menjadikan permisalan orang yang mendapatkan harta yang tidak halal, fatasaddaqa bihi, lalu ia sedekahkan. Masalah man akhadha mala yatim, seperti orang yang mengambil harta anak yatim, wa kasabihi armalah, lalu ia berikan kepada janda, maksudnya ia menyantuni janda.
Menyantuni janda termasuk di antara amalan yang mulia. Tapi kalau hartanya diambil dari harta anak yatim yang tidak haram, yang tidak halal baginya, maka apa artinya menyantuni janda? Jadi amalan yang mulia, sedekah yang mulia, tapi kalau sumbernya dari harta haram, maka sia-sia. Ya. Taib. Kemudian waqala Al-Hasan mengatakan ayyuhal mutasaddiq 'alal miskini yarhamuhu. Wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin yang ia sayangi, yang ia merasa kasihan, merasa iba. Irham man qad zalamta, maka kasihanilah orang yang engkau zalimi. Ya, artinya apa? Kalau kita kasihan kepada orang miskin lalu kita bersedekah kepadanya, tapi dari harta haram, harta yang kita ambil dari orang lain yang tidak halal, maka kenapa engkau tidak mengkasihani pemilik harta tersebut? Ya, engkau berikan harta itu kepada fakir miskin karena kasihan, karena iba, tapi engkau sendiri mengambil harta orang lain secara zalim. Kenapa kau tidak kasihan kepada orang yang kau zalimi? Ya, jadi kasihanilah mereka, harta mereka kau ambil dengan cara yang zalim sebelum engkau kasihan kepada orang miskin yang engkau berikan sedekah dan santunan. Ya. Jadi ini diantara sudut pandang yang perlu untuk kita perhatikan. Jangan sampai kasihannya kita kepada orang lain itu menjadikan kita abai terhadap kezaliman yang kita lakukan. Jadi harta haram lalu kita serahkan kepada orang atas dasar kasihan. Kenapa kita nggak kasihan kepada orang yang kita ambil hartanya terlebih dahulu? Jelas-jelas itu hartanya. Sedangkan orang miskin mungkin dia bisa mendapatkan santunan dari harta haram melalui orang lain, bukan dari kita. Karena harta yang kita dapatkan itu dari jalan yang haram, maka tidak pantas untuk diberikan ya kepada orang lain. Ya. Meskipun orang itu kalau menerima harta yaitu halal baginya, adapun kita maka tidak mendapat pahala. Kemudian Imam Nur Rajab mengatakan, walau akhadha sultanu aw ba'du nuwabihi min baitil mal ma la yastahiqu. Seandainya seorang raja atau sebagian wakilnya mengambil harta dari baitul mal yang bukan haknya, fatasaddaqa minhu, lalu ia bersedekah dengannya, bersedekah atas nama dirinya, tapi dari apa? Baitul mal yang bukan haknya. Awa'taqa, atau dia membebaskan budak. Au bana masjidan, atau dia membangun masjid. Au ghairahu, atau selainnya, mimma yantafi'u bihi nas, dari hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Ya, perhatikan. Jadi seorang penguasa mengambil harta dari baitul mal yang itu bukan haknya, lalu dia bersedekah atas nama dirinya, bersedekah atas nama dirinya. Ya, ini sedekah dari saya. Entah itu membebaskan budak, atau menyantuni orang miskin, atau membangun masjid, bahkan bangun masjid, tapi apa? Di atas namakan dirinya. Fal manqulu an Ibnu Umar, maka yang dinukil dari sahabat Ibnu Umar, annahu kal ghasib, maka ini seperti orang yang merampas harta. Idza tasaddaqa bima ghasabahu, lalu bersedekah dengan uang rampasan tersebut. Ya. Intinya apa? Ibnu Umar berpendapat ini tidak boleh karena itu bukan haknya. Meskipun pada akhirnya disedekahkan, ya, disedekahkan atas nama dirinya, ya, maka menurut Ibnu Umar itu seperti orang yang merampas harta milik orang lain lalu dia sedekahkan. Nah,
Wa kadzalika qala li Abdullah bin Amir Amiril Basrah, demikian pula Ibnu Umar pernah berkata kepada Abdullah bin Amir, gubernur Basrah saat itu, wa kana an-nasu qad ijtama'u 'indahu fi hali mautih, saat itu manusia sedang berkumpul di sisinya saat ia akan meninggal dunia, maksudnya dalam kondisi akan meninggal. Wa hum yusnuna alaihi bi birri wa ihsani, dan manusia memuji dirinya karena kebaikannya. Wa Ibnu Umar sakitun, sedangkan Ibnu Umar diam. Ya, jadi seorang pemimpin Basrah yang bernama Abdullah bin Amir itu sedang sakit yang akan mengantarkan kepada kematian. Maka orang-orang pada menjenguknya dan memujinya karena apa? Kebaikannya. Tapi sahabat Abdullah bin Umar diam. Ya. Fatalaba minhu an yatakallama. Maka pemimpin atau gubernur Basrah ini dalam kondisi sakit tadi meminta untuk berbicara. Ya, bicaralah wahai Ibnu Umar. Yang lainnya pada memuji, sedangkan Ibnu Umar diam. Farwa lahu hadis, ya, maka ia pun meriwayatkan hadis. Ibnu Umar ketika diminta bicara, ia pun menyampaikan hadis. Apa itu? La yaqbalullahu shadaqatan min ghululin. Ya, subhanallah. Jadi hadis ini disampaikan langsung di hadapan pemimpin gubernur Basrah ini. Hadis apa? Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta haram. Summa qala lahu, lalu Ibnu Umar mengatakan kepada gubernur Basrah tersebut, wa kunta 'alal Basrah, dan engkau seorang pemimpin yang ada di Basrah. Maknanya jelas. Hadis ini ya ditujukan kepada gubernur Basrah tersebut. Ya, gubernur Basrah tersebut. Ya, manusia mengira perbuatan gubernur Basrah itu banyak berbuat kebaikan, itu baik. Padahal Ibnu Umar melihat dari mana harta yang ia sedekahkan. Ya, dari mana harta yang ia sedekahkan. Kalau kita lihat penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah, maka dugaan kuat itu dari baitul mal yang bukan haknya. Itu dari baitul mal yang bukan haknya, disedekahkan atas nama dirinya. Ya, maka Ibnu Umar mengingatkan dengan hadis Nabi SAW, Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul. Wa qala Asad bin Musa fi Kitabil Wara. Asad bin Musa berkata di dalam kitab Al-Wara. Qala Ibnu Amir li Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amir, gubernur Basrah tadi mengatakan kepada Ibnu Umar, "Ara'aita hadhihi al-'iqaba allati nushiluha?" Ya, bagaimana pendapatmu tentang bukit-bukit yang kami ratakan ini? Wal 'uyunul lati nufajjiruha. Ya, wal 'uyunal lati nufajjiruha, dan mata air yang kita pancarkan. Alana fiha ajrun, apakah kita mendapat pahala darinya? Maknanya gubernur Basrah ini merasa telah berbuat banyak kebaikan. Dia meratakan bukit, lalu dia membuat saluran air sehingga bisa dimanfaatkan untuk manusia. Apakah kami mendapatkan pahala darinya? Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, ama alimta anna khabisan la yukaffiru khabisan qattu. Tidakkah engkau tahu bahwa hal yang buruk tidak bisa menghapuskan keburukan yang lain? Ya, artinya apa? Perbuatan baik yang dia lakukan, tetapi kalau sumbernya dari harta yang bukan miliknya, maka tidak akan bisa menutupi keburukan tersebut kalau dia sedekahkan harta tersebut. Jadi keburukan yang ia lakukan, ya, mengambil harta yang bukan haknya, meskipun untuk kebaikan, maka keburukan tersebut tidak bisa ya menutupi keburukan yang ada. Artinya kebaikan yang ia lakukan sia-sia, meskipun telah meratakan bukit, meskipun telah memancarkan mata air yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ya. Wa qala Ibnu Umar li Ibni Amir, dan masih terkait dengan
Ibnu Umar dan Ibnu Amir. Ibnu Umar sahabat Nabi SAW, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sedangkan Abdullah bin Amir itu gubernur Basrah yang sedang disebutkan tadi apa? Sedang sakit yang mengantarkan pada kematiannya. Ibnu Umar mengatakan kepada Ibnu Amir, waqad salahu anil idqi. Ibnu Amir bertanya tentang membebaskan budak. Ya, artinya apakah membebaskan budak itu dapat pahala? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, mathaluka, ya, perumpamaanmu, mathalu rajulin sariqa ibilal hajj, itu seperti seseorang yang mencuri untanya jamaah haji, summa jahada biha fi sabilillah, lalu unta itu dia pergunakan untuk berjihad di jalan Allah. Fanzur, maka lihatlah, hal yuqbalu minhu, apakah diterima jihadnya? Ya. Jadi Abdullah bin Amir membebaskan budak dari harta apa? Dugaan kuat dari harta ghulul, baitul mal yang bukan menjadi haknya. Lalu ia bebaskan budak atas nama dirinya, ya, atas nama dirinya. Maka menurut Ibnu Umar ini seperti orang mencuri unta milik jamaah haji lalu dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Apakah diterima jihadnya? Maka tentu saja tidak. Ya, karena dia pergunakan, kalau dia dapatkan harta itu dari jalan yang haram. Ya. Maka kesimpulannya, apa yang kita sedekahkan dari harta yang kita ambil dari barang haram, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, ya, sampai pun digunakan untuk apa? Berjihad, seperti contoh yang terakhir, ya, unta yang kita dapatkan dari harta haram lalu kita gunakan untuk berjihad, kita infakkan, yaitu apa? Tenaga kita infakkan, yaitu kekuatan kita, tapi dari cara yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan contoh yang semacam ini banyak sekali, ya, orang mendapatkan harta haram lalu dia berharap dengan sedekah yang ia lakukan ini bisa menggugurkan dosanya, maka sekali-kali tidak, ya, justru Allah tidak akan menerima sedekah tersebut. Adapun fa amma law firda imamun adil, adapun apabila ada seorang imam yang adil, yu'tin nasa huquqahum, lalu dia memberikan hak-hak manusia, maksudnya dia memenuhi hak-hak manusia, dia bukan orang yang zalim, dia tidak mengambil harta mereka, dia tidak mengambil dari baitul mal. Seorang pemimpin yang adil lalu sudah menunaikan hak-hak manusia, summa yabnilahu minhu ma yahtajun, lalu ia membangun untuk mereka, untuk manusia apa yang mereka butuhkan dari harta baitul mal, tentu saja, min masjidin, baik itu berupa masjid, au madrasatin atau sekolahan, au marastan atau rumah sakit, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, kana dzalika jaizan, maka hal itu boleh. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa yang ini boleh, yang tadi tidak boleh? Padahal sama-sama membangun, yaitu sebuah tempat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangun masjid, fasilitas umum, bangun rumah sakit, bangun madrasah. Kasusnya Ibnu Amir tidak diterima, sedangkan pemimpin yang disebutkan dalam bagian terakhir ini diterima. Perbedaannya adalah dari sumber harta yang didapatkan. Abdullah bin Amir tadi disebutkan terindikasi kuat mengambil harta yang bukan haknya, lalu diatasnamakan dirinya untuk membangun masjid, untuk menyantuni fakir miskin, untuk membebaskan budak. Ya,
Jadi itu bukan haknya. Atau mungkin juga bisa kita pahami, dia tidak menunaikan hak masyarakat. Dia menahan hak-hak mereka. Ada masyarakat yang butuh bantuan misalkan, maka tidak diberikan. Tapi harta yang harusnya jatah mereka diambil. Ya, jadi baitul mal itu diantara fungsinya adalah untuk memberikan bantuan dan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir, orang miskin, ya, orang yang berhak menerima apa? Zakat. Ada, ya, uangnya ada di baitul mal, harusnya diberikan kepada mereka, tapi nggak diberikan, justru diambil. Lalu untuk apa? Untuk bangun masjid, ya, untuk bangun rumah sakit, untuk membebaskan budak. Jadi salah apa? Salah pengalokasian, ya, salah di dalam menyalurkan. Ditambah lagi dia merasa ya ini adalah atas namanya. Nah, yang orang-orang lihat, wah, bangun masjid, gubernur ini bangun masjid, gubernur itu bangun rumah sakit, gubernur ini bangun sekolahan, baik sekali gitu ya. Maka di akhir hayatnya orang-orang memujinya. Abdullah bin Umar diam, dia tidak memuji sedikit pun. Justru ketika diminta bicara, ia bawakan hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta ghulul, harta yang harusnya dibagi secara adil untuk kaum muslimin, tapi ia tilep, bahasa kita, ya, tilep, meskipun kegunaannya untuk umum, ya. Nah, berbeda dengan pemimpin yang adil, dia sudah menunaikan hak-hak manusia. Ada fakir miskin yang berhak menerima zakat, diambilkan dari baitul mal, sudah, semua sudah diserahkan. Lalu suatu ketika masyarakat butuh masjid, dibangunkanlah masjid dari baitul mal. Suatu saat manusia butuh sekolah, butuh rumah sakit, dibangunkanlah rumah sakit dari baitul mal. Maka kata Imam Ibnu Rajab, kana dzalika jaizan. Kalau seperti ini boleh. Ya, dan kalau kita lihat benang merahnya adalah apakah pemimpin itu sudah menunaikan hak rakyatnya. Kalau sudah, maka dia mau bangun masjid untuk mereka, silahkan. Tapi kalau belum, maka jangan ya bersedekah dulu atas nama dirinya, apalagi atas nama dirinya. Ya, jangan bangun masjid dulu sedangkan ada hak-hak yang belum terpenuhi. Ya. Ada hak yang belum terpenuhi. Itu yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu. Ya, sama seperti kita dalam urusan harta pribadi kita. Kalau kita sudah bisa memenuhi kebutuhan, kewajiban rumah tangga kita, lalu ada harta sisa, silakan kita infakkan ke masjid. Tapi ketika kita belum menunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, ya, anak istri kita kekurangan, lalu uangnya kita gunakan untuk membangun masjid, ya tentu ini mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ya, tunaikan dulu yang wajib, setelah itu baru yang sunnah. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru menjelaskan tentang doa, ya, doa. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha aghbar. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang sedang safar, perjalanan jauh, dalam keadaan rambut acak-acakan dan berdebu. Ya muddu yadayhi ila sama, ya angkat tangannya ke atas langit. Lalu berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, dan pakainya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, ya, dan ia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab mengatakan hadzal kalamu asyara fihi sallallahu alaihi wasallam ila adabid du'a. Ucapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pada adab-adab berdoa. Wa ilal asbabil lati taqtadhi ijabatahu,
dan sebab-sebab yang bisa menjadikan doa dikabulkan, wa ila ma yamna'u min ijabatihi, dan apa yang bisa menghalangi doa dikabulkan. Ya, jadi potongan hadis yang terakhir ini memberikan pelajaran ada berdoa, lalu sebab-sebab yang bisa menjadikan doa dikabulkan, dan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Fadzakara minal asbabil lati taqtadhi ijabatad du'a, maka beliau menyebutkan sebab-sebab yang bisa menjadikan doa dikabulkan arba'atan, ada 4. Ya, ini kesimpulan dari Imam Ibnu Rajab, ada 4 sebab yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa. Ahaduha, yang pertama, italatus safar, safar yang panjang. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safar." Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang safar panjang. Was-safaru, sedangkan safar sendiri, bepergian jauh, bimujarradihi yaqtadi ijabatad du'a. Safar itu sendiri itu termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Kama fi hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan di dalamnya. Ya, yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Bahkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman, Nabi SAW berpesan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab penghalang antara dirinya dengan Allah. Jadi doa orang yang terzalimi itu mustajab. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Tidak disebutkan di sini apakah safarnya panjang atau tidak. Yang penting safar. Jadi sekedar safar saja ini sudah tercukupi sebab dikabulkannya doa. Dan yang ketiga, wa da'watul walidi liwaladihi, dan doa orang tua untuk kebaikan anaknya. Ya, perhatikan di sini saya terjemahkan dengan doa orang tua untuk kebaikan anaknya, karena Nabi SAW menggunakan huruf lam. Ya, liwaladihi, huruf lam. Yang kalau diartikan secara tekstual untuk anaknya, doa orang tua untuk anaknya. Tapi huruf lam itu identik dengan kebaikan. Mungkin kita pernah mendengarkan penjelasan doa untuk menganten yang baru nikah. Apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Ya, kayaknya sudah lama enggak datangi walimahan ini. Sepi. Masya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika, sama-sama berkah, tapi yang satu pakai lam, laka, yang satu pakai alaika. Apakah sama? Artinya beda. Ya, beda. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu dalam keadaan baik, ketika kondisi kalian baik. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu ketika kondisimu sedang tidak baik. Itu simpelnya. Jadi laka itu untuk hal positif, alaika untuk hal negatif. Nah, kembali kepada hadis ini, ya, da'watul walidi liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya, yaitu untuk kebaikan anaknya. Lah berarti doa orang tua untuk keburukan anaknya enggak mustajab. Padahal ada doanya ibunya Juraij, pernah dengar? Ya, doanya apa? Doa keburukan. Ya, karena Juraij tidak mau dipanggil saat sholat, ibunya apa? Jengkel, mendoakan anaknya dengan keburukan.
Ya, semoga dia dipertontonkan di hadapan para pezina, dan benar saja. Berarti mustajab. Ya, berarti bukan hanya doa kebaikan saja, betul. Dan memang ini salah satu riwayat. Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan kharajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Lafaz tadi doa orang tua untuk kebaikan anaknya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Wa indahu, dan juga riwayat Tirmidzi baru dengan lafaz lain, da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua keburukan untuk anak-anaknya. Jadi kesimpulannya doa orang tua itu mustajab semuanya, baik doa kebaikan atau doa keburukan. Ada kalanya orang tua itu merasa jengkel dengan anaknya sehingga terlontar keburukan, ucapan yang buruk, ya. Dan biasanya itu lebih menjiwai, dan ternyata dikabulkan Allah, lalu orang tuanya menyesal. Maka hati-hati dalam mendoakan anak. Taib. Nah, jadi sekedar safar saja ini diantara sebab apa dikabulkannya doa. Wa mata talas safar, dan apabila safar semakin panjang, kana aqraba ila ijabati doa, maka lebih berpotensi lagi dikabulkannya doa. Karena apa? Masa safarnya panjang sehingga doa-doa yang dipanjatkan ya sangat berpotensi untuk dikabulkan. Kalau safar sehari misalkan, maka hanya doa sehari saja yang berpotensi besar dikabulkan. Tapi kalau safarnya 5 hari, maka selama dia berdoa 5 hari itu semakin banyak kemungkinan dikabulkannya doa. Ya. Jadi semakin safar itu panjang, kana aqraba ila ijabati doa, maka semakin berpotensi dikabulkannya doa. Li'annahu madhinnatu husulin kisarin nafsi bitulis safar. Karena ia berada dalam kondisi jiwa yang lemah, jiwa yang rapuh. Dengan apa? Dengan panjangnya safar itu. Kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari siksa. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Dengan safar itu seseorang terhalang dari makan, minum dan istirahat yang nyaman. Ya, enggak cocok makanannya, akhirnya sakit. Enggak cocok minumannya, akhirnya kurang cairan, ya. Enggak cocok tempat istirahatnya, akhirnya apa? Kurang istirahat. Akhirnya apa? Jiwanya resah. Ya. Nah ini, maka qit'atun minal azab itu adalah kondisi yang didapatkan saat kita safar. Wal gurbati anil autan, dan juga merasa asing dari negeri asal, ya. Kita berada di negeri orang, enggak tahu kebiasaannya, tidak terbiasa dengan kondisinya, cuacanya, ya. Wa tahammulil masyak, belum lagi apa? Menanggung beban berat. Ya, kalau di rumah kita bisa meletakkan harta aman di kamar, ya. Tapi kalau kita berangkat bepergian, maka kita harus betul-betul menjaga harta kita, ya. Jadi lebih apa? Berat tanggungannya. Wal inkisaru min a'zami asbabi ijabati doa. Nah, ini semua sulit istirahat, sulit makan, berada di negeri yang asing, kemudian menanggung beban yang berat, ini menjadikan jiwa apa? Rapuh. Ya. Jiwa itu lemah dan bisa jadi apa? Resah, nggak bisa apa? Tenang, nggak bisa santai. Nah, kondisi semacam ini diantara sebab dikabulkannya doa. Jadi jiwa yang rapuh, jiwa yang lemah, ini diantara sebab dikabulkannya doa. Dan ini terjadi saat apa? Safar. Nah, itu diantara hikmahnya. Kenapa safar itu diantara kondisi atau sebab yang menjadikan doa kita dikabulkan Allah, karena jiwa kita apa? Dalam kondisi yang rapuh. Itu yang pertama, safar, apalagi safar yang panjang. Asani, sebab yang kedua, sebab dikabulkannya doa yang kedua, husulut tabadzuli fil libas wal hay'ah bisya'thi wal ighbar atau wal ighbirar, yaitu dalam kondisi yang ya menyedihkan, baik itu pakaiannya ataupun
secara fisiknya. Dengan apa? Dengan rambut yang kusut, dengan yaitu tubuh yang penuh debu. Jadi pakaiannya terkena debu, kotor, lusuh, rambutnya juga apa? Kusut, acak-acakan. Nah, ini diantara sebab dikabulkannya doa. Dikuatkan kama fil hadisil masyhur, dalam hadis yang masyhur, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rubba ash'atha aghbar dzi tamraini madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ya, betapa banyak orang yang rambutnya kusut dan tubuhnya penuh debu, memiliki pakaian, memakai pakaian yang lusuh, memakai dua pakaian yang lusuh, ia diusir dari pintu-pintu. Maknanya apa? Dia meminta belas kasih orang, tapi orang melihat penampilannya seperti itu, akhirnya diusir. Ya, apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allah, seandainya orang ini bersumpah dengan nama Allah, la abarrahu, Allah akan kabulkan sumpahnya. Ya, jadi jangan remehkan orang yang penampilannya acak-acakan dalam kondisi yang menyedihkan, apalagi sampai diusir di mana-mana. Seandainya dia berdoa kepada Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Ya, ditambah lagi bisa jadi dia termasuk di antara orang yang terzalimi. Dan ini masuk dalam hadis yang pertama tadi. Ya. 3 doa mustajab. Yang pertama adalah da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Taib, itu yang kedua. As-salisu, yang ketiga, madda yadaihi ila sama. Di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan ke atas langit. Mengangkat tangan ke atas langit. Wa huwa min adabid du'a, dan ini termasuk di antara adab berdoa. Allati yurja bisababiha ijabatuhu, yang diharapkan dikabulkan doanya. Fi hadis Salman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Salman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pemalu dan mulia dan dermawan atau pemurah. Allah memiliki sifat pemalu dan pemurah. Allah malu apabila seseorang mengangkat tangannya ke arah langit, ya, ke arah langit, lalu Allah tolak dengan apa? Tangan kosong dalam keadaan kecewa. Maknanya Allah malu kalau ada hamba yang sudah mengangkat tangannya ke atas langit tidak dikabulkan doanya. Kharajahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tapi sudah masuk Isya, ya, bisa adzan terlebih dahulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang ketiga di antara sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Mengangkat tangan ke atas langit, ya. Dan ini di antara ada berdoa. Maksudnya dianjurkan berdoa dengan cara seperti ini. Dalilnya tadi sudah kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala hayyun karimun. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat malu dan pemurah. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi. Allah malu ketika ada seseorang yang mengangkat tangan ke arahnya. Dalam sebagian riwayat, yastahi idza rafa'a yadayhi ila sama', ke arah langit, ya, mengangkat tangan ke arah langit. Lalu Allah tidak mengabulkan doanya. Jadi Allah malu ketika ada hamba berdoa dengan mengangkat tangannya ke atas langit, Allah tidak mengabulkannya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yarfa'u yadayhi fil istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya saat istisqa. Apa itu? Doa meminta agar diturunkan hujan, ya, mengangkat tangan. Hatta yura bayadu ibtai, sampai apa? Terlihat kedua ketiak beliau yang berwarna putih, ya, sangat putih sekali. Jadi gara-gara beliau mengangkat tangan ke atas langit, ya, ketiak beliau itu sangat terlihat, ya, sangat putih sekali. Wa rafa'a yadayhi yauma badrin, beliau juga mengangkat kedua tangannya ketika perang Badar, yaitu beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yastansirullaha 'alal musyrikin. Beliau meminta pertolongan atas orang-orang musyrik. Hatta saqata ridauhu an mankibai, hingga jatuh selendang beliau dari apa? Dari pundak beliau, dari bahu beliau. Ini diantara dalil ataupun apa yang pernah diperhatikan Nabi SAW di dalam mengangkat tangan ketika berdoa. Ya. Adapun berikutnya tentang riwayat atau sifat mengangkat tangan. Ya, sifat mengangkat tangan yang terdapat riwayat dari Nabi SAW. Ya, ada beberapa cara yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sifat. Ya, secara singkat kita berikan sedikit clue, ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya, besok akan kita sampaikan insyaallah keterangannya beserta dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 3 sebab yang bisa menjadi dikabulkannya doa itu ada 3 yang sudah kita bahas. Kurang penjelasan bagaimana sifat mengangkat tangan. Lalu yang keempat insyaallah akan kita lanjutkan pula pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Ya, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biidznillah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Ya. Terkait dengan penggunaan kata li dan ada sebagai apakah itu berarti ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu konteksnya cenderung kita mendoakan keselamatan dalam hal yang buruk itu? Baik. Assalamualaikum, apakah itu konteksnya mendoakan keselamatan dalam kondisi buruk? Wallahu alam, setahu saya tidak. Karena untuk kata assalamualaikum itu memang seperti itu yang kita jumpai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, ya. Tidak kita jumpai assalamu lakum. Jadi memang dari sananya sudah assalamualaikum, artinya kata salam ini gandengannya hanya dengan ala. Jadi nggak bisa kita gandeng assalamu alaikum, assalamu lakum, assalamu bikum, ya nggak bisa. Jadi ini disebut apa ya istilahnya, frase mungkin gitu ya. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia misalkan ini mungkin beda beda makna, ya. Kata pergi itu cocoknya ke, mau pergi ke mana, bukan pergi di mana. Gak cocok kan, pergi di, ya. Pergi itu apa? Ke. Saya mau pergi ke pasar, saya mau pergi di pasar. Ya, meskipun orang tahu pergi di pasar ya ke pasar, tapi kata di ini nggak cocok ketika disambung dengan pergi. Dan demikian pula assalamu, ya, maka assalamu ini kata sambungnya dengan ala, alaikum. Tidak pernah saya jumpai, ya wallahu alam, setahu saya assalamu bikum, assalamu lakum. Sedangkan doa secara umum maka terkadang ada penggunaan kata ala dan lam. Barakallahu laka, barakallahu alaika, ya, alaikum anfusakum, ya, dan yang semisalnya. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang bisa disambung dengan ala dan la, dan keduanya akhirnya memiliki perbedaan. Ya, jadi kalau assalam, ya, assalam itu kata sambungnya setahu saya hanya ala, dan itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan terlimpahkan atas kalian. Demikian pula Allahumma sholli, Allahumma sholli, apa hubungannya? Ya Allah, limpahkanlah sholawat ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam, bukan sallallahu bikum atau assalamu salawatullahi wasalamuhu bihi atau lahu, ya. Jadi ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi shalla sambungannya dengan ala, tidak dengan yang lain. Adapun doa bisa dengan ala, bisa dengan lam, maka ada perbedaan makna. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Kategori safar yang dimaksud seperti apa ya? Kalau misalnya perjalanan yang bukan untuk ibadah atau wisata gitu, apakah maksudnya kategori safar yang untuk? Iya. Jadi apakah safar yang menjadi sebab dikabulkannya doa itu harus safar taat, atau safar secara umum boleh, ya? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau kita kaitkan dengan berbagai keringanan yang bisa menjadi sebab seseorang misalkan boleh tidak puasa, ya, maka di antara para ulama menjelaskan safar yang mubah atau safar taat. Adapun safar maksiat tidak boleh. Jadi safar maksiat, kita safar untuk bermaksiat di suatu tempat tersebut, maka ini saja yang tidak diperkenankan. Atau kalau kita kaitkan dengan sebab dikabulkannya doa, bisa jadi ini
tidak menjadi sebab dikabulkannya doa, karena tujuannya untuk maksiat. Adapun safar dalam rangka ketaatan, ya, seperti safar untuk ibadah, ya umroh, haji, atau mengunjungi orang tua, berbakti kepada mereka, atau safar mubah, ya tadi wisata, selama tidak mengandung unsur yang haram, maka wallahu alam termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Pokoknya selain safar maksiat, ya seperti itu. Wallahu alam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Cukup ya. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.